Oke, assalamualaikum. Yang lain sudah gabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum hadir ya? Belum, Pak. Oke, kita tunggu ya. Ya. Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Bisa kita Siang, mulai Selamat ya? siang, Pak. Ya, sebelum dimulai mungkin bisa dinyalakan dulu semua videonya. Diaktifkan dulu. Oke. Kita buka dulu. Marilah kita berdoa dulu untuk membuka atau mengawali kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi upaya kita, apa yang menjadi usaha kita pada siang hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa rabbana wa la Rabbana la tuzigh qulubana wa la tahina wa la Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidni ilma warzuqni. Allahumma ighfir li walidayya. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjutkan ya pertemuan kita ya. Minggu yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang proses ya. Sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Oke. Share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini kelihatan ya. Saya buka, ini kelihatan ya. Proses ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Terakhir kita membahas tentang proses sampai sini ya, betul ya?
kan kemarin sampai sini. Kita bahas tentang skemanya, kemudian kita lanjutkan. Saya ulang katanya dulu. Proses-proses penjadwalan, ini ada proses control block di mana prosesnya itu ada yang namanya proses control block seperti ini. Nah, di ini formatnya kita lihat di sini ada pointer yang mencatat tentang alamat ya. Kemudian nomor prosesnya berapa. Ini status prosesnya, dia sedang sibuk atau tidak. Nah, di sini ada nomor proses. Kemudian di sini program counter atau counternya. Ini alamat register mana yang dipakai, memori limit, batas memorinya, lalu daftar file-file apa saja yang dibuka. Nah, ini di proses control block. Nah, proses-proses dari memori ini seperti ini posisinya ya. Ini misalkan kita membuka beberapa program sekaligus. Nah, ini ada proses A, proses B, proses C. Ada beberapa proses yang dibuka. Semuanya menempati alamat memori masing-masing. Sini nanti ada catatan tentang registernya, dicatat, ada stacknya, stack nomor berapa. Proses B juga begitu, proses C juga begitu. Jadi ketika proses A nanti sudah selesai dikerjakan, kita awali dari main memory dulu. Main memory, kita lihat line pertama ini, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dilaksanakan. Main memory meminta untuk melakukan proses C. Nah, kita lihat di sini. Panahnya mengarah ke proses C. Nah, sementara proses C, nah ini mengarah ke sini nih. Setelah itu yang dikerjakan adalah baris atau line di bawahnya. Line di bawahnya ini bersiapa? Ini adalah line B. Line B seperti ini. Nah, ini yang dikerjakan. Setelah selesai, balik lagi ke sana. Line A yang dikerjakan. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini waktunya, ini statusnya. Kita lanjutkan sekarang. Dalam multiprogramming, jumlah proses yang running secara concurrent itu menggunakan resources CPU dan devices. Oleh sebab itu harus dilakukan penjadwalan ya, supaya tidak crash seperti itu. Kemudian jika hanya ada satu proses atau unit proses, maka hanya satu proses tiap saat yang benar-benar running, dan yang lainnya menunggu atau waiting dalam status wait dalam queue atau melakukan aktivitas I/O. Nah, ini pentingnya proses penjadwalan itu, scheduling. Mana ada proses yang sedang menunggu, mana yang sedang dilaksanakan, dieksekusi. Nah, queue untuk scheduling, job queue berisi seluruh proses di dalam sistem. Jadi semua nanti dicatat di queue untuk seluruh prosesnya. Nah, ready queue berisi proses-proses yang berada di memori dan siap atau ready menunggu proses yang sedang wait atau yang sedang menunggu tadi untuk dieksekusi. Nah, sementara device queue, proses-proses yang menunggu giliran penggunaan device tertentu. Kemudian proses berpindah antara bermacam-macam queue, seperti itu ya. Oke, ini kita lihat ya, ready queue dan I/O device queues. Queue header, misalkan ini awalnya ya, ini head atau tail, ini mengarah ke PCB2. Nah, di sini
Nah, PCB 2 setelah itu ke PCB 3. PCB 3, terus kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya, dia tailnya mengarah kemana? PCB 6 gitu ya, headnya mengarah ke PCB 3. Jadi dia untuk proses selanjutnya dia mengarah ke ini. Kalau seperti ini ya, head Q header ya, headnya ini mengarah ke PCB 7, kemudian ke PCB 2 sampai habis. Ini tandanya habis ya, saudara-saudara. Setelah habis, tailnya mengecek dia kemana, ke register ini. Nah, setelah habis nanti dia melanjutkan ke PCB yang berikutnya. Ini sementara yang lain ini dalam kondisi waiting. Nah, ini representasi proses dan scheduling. Ini ready queue, ini masuk ke CPU. Nah, dia menunggu request IO. Setelah ada request IO, ini masuk ke sini. Ini ada time slice expired, dari expirednya waktunya itu di sini, dicatat di sini. Kemudian ini for expired dan wait for an interrupt. Nah, ini menunggu perintah selanjutnya. Scheduler, long time scheduler atau job scheduler itu memilih proses yang mana yang harus dibawa ke dalam ready queue. Share screen-nya nggak jalan, Pak. Oh iya, mungkin nge-lag ya? Iya. Sudah. Kelihatan sudah? Bareng, Pak. Belum Pak, belum Pak. Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Tadi dari mana yang tidak kelihatan? Saya tadi sudah 2 atau 3 slide di atas. Ini sudah. Sudah. Ini sudah tadi sudah kelihatan ya ini ya. Tadi sudah di waktu saya membahas ini kelihatan nggak tadi? Enggak, Pak. Berhenti di pendahuluan tadi. Oke, saya ulangi di sini aja. Ini kelihatan ya? Ya Pak. Oke, queue untuk scheduling ya, ini saya ulangi. Jadi job queue berisi seluruh proses di dalam sistem. Jadi di dalam job queue itu semua proses-proses dicatat di sini di job queue. Nah, ready queue ini berisi proses yang berada di memori ya, yang dan dimana dia siap atau ready untuk dieksekusi ya, artinya itu dia statusnya adalah wait. Kemudian device queue ya, proses yang menunggu giliran untuk penggunaan device tertentu ya. Nah, proses berpindah antara bermacam-macam queue. Mungkin Anda masih ingat waktu kita dulu belajar tentang struktur data ya, ada struktur data list, ada struktur data queue. Nah, queue itu antrian ya, modelnya queue itu adalah antrian. Jadi dia seperti list begitu, tapi dia antri, maksudnya sekuensial. Nah, ini bentuknya ya.
Ini bentuknya seperti list tapi dia antrian. Ini masih kelihatan ya? Masih Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Head ini yang dituju adalah head. Ini kepalanya. Ini dimulai dari sini startnya nih. Awal prosesnya dari sini. Nah, headnya ini menuju ke alamat berapa? PCB 7. PCB 7 itu proses kontrol blok ya, nomor 7. Dan ada register, kemudian ada urutan perintahnya. Ini kemudian mengarah lagi ke mana lagi? Ke headnya masih ke PCB 2. Nah, seperti itu. Sampai dia statusnya adalah habis, nul. Nah, kalau ini nul atau nil ya. Orang-orang menyebutnya, ada yang menyebut nul, ada yang menyebut nil. Berarti kalau nil seperti ini berarti yang di sini prosesnya selesai. Nanti mungkin mengerjakan yang lain lagi yang masih statusnya wait. Nah, kalau ini yang sudah nul semua, ini berarti dia sudah tidak diproses. Tinggal ke ini. Ini mungkin kalau lihat ininya statusnya disunit 0, ini berarti dia I/O. Operasi input output, tapi nulis ke hard disk ya, ke storage. Nah, ini juga seperti itu. Headnya mengarah kemana? Ke atas, ke PCB 3. PCB 3 nya mengarah ke PCB 14, 14 nya ke 6. Tailnya langsung menuju ke yang terakhir. Jadi 3 instruksi, PCB 3, PCB 14 dan PCB 6. Seperti itu. Ini yang terakhir. Head mengarah ke PCB 5. Tailnya juga mengarah ke PCB 5. Langsung dieksekusi untuk yang terakhir kali. Ini. Oke, ini adalah alur sistemnya ya. Ready queue ya, awal, kemudian dia masuk ke CPU. Nah, dari sana nanti dia menunggu I/O request, permintaan I/O. Kemudian batas waktu untuk prosesnya ya, expirednya. Nah, ini chat, ini wait for interrupt. Tipe-tipe scheduler ya, ini ada 3. Long term scheduler atau job scheduler, yaitu memilih proses yang mana yang harus dibawa dalam ready queue. Ready queue tadi yang saya sampaikan bahwa di situ ada isinya adalah daftar tentang proses-proses. Kemudian dia menentukan degree of multiprogramming. Kemudian juga menentukan lebih jarang, second, minute atau mungkin juga lebih slow ya. Oke, kemudian short time scheduler. Short time scheduler atau CPU scheduler memilih proses mana yang harus dieksekusi berikutnya dan mengalokasi CPU untuknya dalam waktu pendek. Lebih sering ukurannya dalam millisecond. Bisa jadi lebih cepat ya daripada ini, daripada long time scheduler. Nah, medium time scheduler itu swap proses dari swap proses in dan out antara memori dan swap device untuk mengubah karakteristik dari proses dalam penggunaan memori atau I/O device. Ini kita bahas lagi untuk long time scheduler ya. New, kemudian dia di ready, menunggu ya, menunggu proses dijalankan sampai terus. Mungkin kalau ada interrupt dia berhenti dulu mengerjakan interruptnya, tapi statusnya masih ready. Nah, kalau ada yang sedang menunggu, waiting ya, sedang ditunggu. Kalau sudah selesai, terminated atau exit. Nah, ini diagram perpindahan proses ya. Perpindahan proses dari proses satu ke proses berikutnya. Ini di swap in baru terproses bagian dan di swap out sementara.
kemudian di Q, diolah ke CPU, ada yang sampai N, ada yang waiting Q ya, menunggu sampai IO nya ada, kemudian N. Nah, ini status proses update sama seperti yang tadi, tapi ini proses update. New ready ya, running dijalankan. Kalau ada interrupt, dia running terus. Kemudian IO or event wait, ini nunggu ya, menunggu waiting, sedang menunggu, proses menunggu. IO or event complete jika sudah selesai, di swap. Kemudian kalau sudah selesai exit, program terminated. IO via CPU bounds. Proses-proses dapat dideskripsikan sebagai berikut. IO bound proses yang melakukan IO dalam jumlah waktu yang lebih banyak daripada untuk komputasi. Banyak terdapat pada CPU burst yang pendek. CPU bound proses adalah proses-proses yang melakukan lebih banyak komputasi. Beberapa CPU burst yang panjang ya. Context switch, saat CPU dipindahkan dari satu proses ke proses yang lain, sistem harus menyimpan status dari proses lama ya, dan meload status proses yang baru. Tugas ini dilakukan oleh context switch. Waktu untuk context switch merupakan overhead, waktu sistem terbuang. Jumlah waktu ini tergantung pada dukungan hardware. Nah, ini namanya context switch. Kalau kita sering kerja yang multitasking, nah itu context switch. Nah, sekarang operasi pada proses-proses. Dalam multiprogramming akan ada proses yang baru mulai dan ada proses yang selesai. Itu tadi sudah ya di ilustrasinya tadi. Di samping proses-proses yang sedang running, untuk dapat dimanage maka diperlukan mekanisme tertentu untuk menangani aktivitas create dan terminate proses. Oke, mungkin ada pertanyaan saudara-saudara sekalian sebelum saya lanjutkan ya. Silakan. Belum ada. Yang lain? Belum ada, Pak. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Masih kelihatan ya? Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, mekanisme ayah dan anak, father and son atau parent child ya. Proses parent meng-create proses child yang juga dapat meng-create proses-proses lainnya membentuk pohon atau tree. Pada fase-fase awal, kode dari user program di-load ke memori. Kontrol dialihkan ke program, proses berjalan hingga selesai atau abort, dan
kontrol kembali ke monitor. Modus-modus saat create proses yaitu dalam hal resource sharing, parent and child men-share semua resource. Child men-share subset dari resource milik parent, dan parent child tidak men-share apapun. Namun dalam hal eksekusi, parent child dieksekusi secara concurrent. Parent menunggu hingga child terminate. Child menduplikasi milik parent, memiliki suatu program yang akan di-load ke dalamnya. Contoh unik, system call, ya, system call fork meng-create proses baru. Ini script di dalam Unix ya. System call exec digunakan untuk mengganti memory space dari proses dengan program yang baru. Oke, saudara sekalian, ini biasanya kalau kita belajar tentang sistem operasi ini, mungkin saya di pertemuan-pertemuan awal itu sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya akan lebih jelas ketika kita menggunakan sistem operasi ini, menggunakan sistem operasi berbasis Linux atau Unix ya. Karena setiap instruksi, setiap perintah sistem operasi yang ada di sini yang dijelaskan secara konsep di teori kita, itu kalau kita menggunakan Unix atau menggunakan Linux, itu semua diketik dengan bahasa perintah command script ya, CLI namanya, command line interpreter, dengan perintah, dengan bahasa perintah. Kemudian instruksinya diketik melalui prompt begitu ya, diketik melalui prompt. Nah, nanti baru disajikan. Sama kayak Anda kalau misalkan melakukan perbaikan data atau mengakses Windows, tapi yang diakses adalah command prompt ya. Yang diakses adalah command prompt. Nah, kebanyakan Anda sekarang itu yang dipakai itu adalah program operasi berbasis Windows. Nah, operasi berbasis Windows itu, sistem operasi Windows itu sangat mudah sekali karena berbasis grafis. Nah, kita tidak usah repot-repot mengingat-ingat tentang perintahnya harus menggunakan perintah apa. Tapi kalau Unix sama Linux, nah itu bisa sekali. Kita harus, kalau Linux itu yang saya tahu itu menggunakan dua interface. Interface yang umum yang pertama itu menggunakan berbasis teks begitu. Nah, interface yang kedua berbasis grafis. GUI, user interface, graphical user interface berbasis GUI. Jadi sudah seperti Windows begitu. Kalau misalkan mengkopikan file itu tinggal mencari gambar disket gitu ya, itu sudah bisa, sudah langsung nge-save. Tapi kalau Unix atau Linux yang berbasis teks, kalau Anda ingin merekam atau ingin menulis sebuah dokumen teks begitu, harus menulis di dokumen teks begitu, mengedit file teks begitu, itu tidak tiba-tiba langsung membuka dengan teks editor seperti Notepad itu langsung bisa, nggak bisa. Anda harus membuka skripnya, kemudian dibuka proteksinya, hak aksesnya harus bisa untuk menulis dan membaca file. Jadi agak rumit, cuman amannya tidak semua bisa masuk. Nanti ada beberapa yang pakai password bertingkat untuk merubah perintah-perintah di dalamnya. Seperti itu. Itulah kenapa kebanyakan aplikasi yang kita gunakan menggunakan Windows itu ya, menggunakan Windows, apalagi kalau Windows kita itu bajakan, itu akan mudah sekali, rentang sekali terkena virus ya, karena keamanannya kurang bagus. Ketika orang sudah
bisa menguasai pemrograman berbasis Windows, ya sudah, maka akan timbul niatnya untuk menjadi hacker karena saking gampangnya. Seperti itu, saudara. Oke, ini masih kelihatan ya PowerPoint saya ya? Masih, Pak. Oke, saya kembali ke PowerPoint saya. Bentar ya, saya ada tamu sebentar ya, saudara sekalian. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kembali saya sampaikan ya, kalau memang kita selama ini yang kita gunakan atau kita aplikasikan itu kan berbasis Windows ya. Kemudian kita jarang sekali menggunakan aplikasi yang berbasis Linux. Nah, itu sangat mudah sekali saudara-saudara sekalian untuk mengakses ke hardware. Nah, mestinya kalau kita waktunya banyak, kemudian suasananya tidak suasana pandemi seperti ini, kita bisa mencobanya dengan menggunakan Linux ya. Linux. Nah, nanti akan ketahuan atau akan bisa membedakan atau bisa merasakan bagaimana ketika kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan proses tree pada Unix system. Saya sendiri jarang, bisa dikatakan tidak pernah lah menggunakan sistem operasi berbasis Unix. Ya, setiap hari pekerjaan saya itu selalu menggunakan berbasis Windows. Sesekali juga menggunakan Linux, sesekali. Apabila nanti ada hubungannya sama jaringan, kemudian sedang mengajar materi-materi tentang jaringan atau operating system, saya baru menggunakan Linux. Untuk Unix sendiri saya belum pernah. Namun tidak apa-apa, ini di sini kita gambarkan ya seperti ini ya tree-nya. Ini ada root-nya, sama di Linux juga ada root ya. Root. Pick, daemon, kemudian swapper dan init ya. Init ini user 1, user 2, user 3 dan seterusnya. Ini adalah struktur tree-nya. Ini hampir sama dengan ketika kita menggunakan Linux. Hampir sama ketika kita akan membuka operating system daripada Android ya. HP Android itu, kalau Anda sudah ada di level root ini, Anda bisa kemana-mana. Dimanapun ini sudah bisa. Tapi kalau Anda masih di level ini, di level user, berarti Anda cuma bisa berhak di sini saja. Ini pun maaf, ini pun juga tergantung apakah Anda punya hak akses ke init ini, ke inisial ini. Kalau tidak, berarti hak akses Anda cuma ke bawah. Misalkan kita ada di user 3, hak akses Anda berarti cuma dengan proses-proses dan folder-folder yang ada di bawahnya ini. Anda nggak bisa untuk membongkar sebelahnya, bahkan membongkar atasnya, apalagi sampai membongkar rootnya, nggak akan bisa. Proses Anda ini adalah jatahnya ya, ini ke bawah, seperti itu. Nah, kalau ingin bisa membuka semua, Anda harus punya akses terhadap root ini, atau Anda harus menjadi rootnya sendiri, menjadi administrator dari sebuah mesin ya, sebuah perangkat. Seperti itu, baru bisa Anda masuk. Maaf. Nah, kemudian sekarang proses termination. Suatu proses mengalami terminasi atau terhenti akibat inisiatif dari child atau parent. Terminasi karena child, nah, proses mengeksekusi statement terakhir yang juga meminta OS untuk menghapusnya, misalnya dengan exit. Nah,
Perintah child yang menulis exit seperti ini akan menyebabkan sistem terhenti. Ya. Perintah exit ini hakikatnya adalah sebuah interupsi untuk exit. Bentar ya, saya istirahat sebentar ya. Ada batuk, gangguan pernapasan. Oke, kita lanjutkan. Terminasi karena parent. Parent mengakhiri eksekusi proses child misalnya dengan abort. Child telah menggunakan jumlah resource melebihi dari yang telah dialokasi. Task yang diberikan pada child sudah tidak diperlukan lagi. Nah, gitu parent telah exit, OS tidak mengizinkan child untuk berlanjut jika parent terminate. Nanti cascading termination. Cooperating processes. Dependent processes tidak dapat dipengaruhi oleh eksekusi proses lain. Ya. Cooperating process dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh eksekusi proses lain. Jadi ada satu proses yang dipengaruhi oleh proses lain. Keuntungan proses berkooperasi atau bekerja sama itu bisa terjadi sharing informasi, menggunakan informasi resource yang sama untuk beberapa proses. Kemudian peningkatan kemampuan perhitungan komputasi. Suatu task tertentu bisa dipecah menjadi beberapa cooperating process. Nah, kemudian modularitas. Pembuatan suatu sistem yang modular itu mempermudah untuk pengembangan sistem ya. Seperti itu. Ya. Kemudian convenience. User bisa dengan mudah mengerjakan sesuatu yang berbeda dalam waktu yang sama. Producer consumer problem, ya. Producer merupakan proses yang menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh proses consumer. Contoh, compiler memproduksi assembly code yang dikonsumsi oleh assembler. Assembler memproduksi objek yang dikonsumsi oleh loader. Sebagai perantara digunakan suatu buffer, atau ada dua buffer, yaitu unbound buffer dan bounded buffer. Unbound buffer itu tidak ada batas kapasitas, sementara kalau bounded buffer itu ada batasan. Consumer harus menunggu jika buffer kosong dan producer harus menunggu jika buffer penuh. Ya, ini proses di dalam producer consumer problem. Nah, ini contoh scriptnya ya, kalau kita menggunakan C, bahasa C ya, kita lewat saja, masih sama. Ini ilustrasinya seperti ini ya, saudara-saudara. Ini in, ini out. Produser masuk, masih kosong. Ini separuh penuh. Ini fullnya, kondisi full. Algoritma producer consumer menurut bahasa Pascal ya. Dideklarasikan dulu variabel n, tipe itemnya berapa, apa tipe itemnya, variabel buffer, array ya, array 1 0 sampai n-1 of item dari item ini. Out itu 0 sampai n1, n-nya 0, out-nya 0. Produsernya itu mengulang, repeat, produce an item to next TP. Nah, ini diproses terus
Nah ini algoritma ini sampai false, ini diulang terus. Nah, ini dia akan membaca. Interprocess Communication IPC menyediakan mekanisme yang memungkinkan proses berkomunikasi dan mensinkronisasi aksi message system tanpa memerlukan penggunaan share variabel milik proses user. Nah sekarang operasi-operasi IPC. Operasi-operasi IPC yang disediakan ini ada send message dan receive message. Message dapat berukuran tetap atau variabel. Ukuran tetap implementasi titik lebih simpel tapi lebih sulit bagi user pemrograman. Ukuran variabel pemrograman lebih mudah tapi implementasinya fisiknya lebih sulit. Communication link. Bila P dan Q hendak berkomunikasi, maka perlu menetapkan suatu communication link di antara mereka, lalu melakukan tukar-menukar message melalui send and receive. IPC dalam implementasinya memerlukan communication link secara fisik, contohnya shared memory, hardware bus, dan secara logik, contohnya logical properties. Implementasi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Cara penetapan link bisa berasosiasi dengan lebih dari dua proses. Jumlah link yang ditetapkan antara dua proses, terus kapasitas link, ukuran message atau variabel, arah link, terus satu arah, unidirectional atau dua arah, bidirectional. Satu arah yaitu proses hanya send atau receive dan hanya satu yang ke receive. Metodologi yaitu direct vs indirect communication, symmetric versus asymmetric communication. Metodologinya ada 5 ya. Automatic explicit buffering, send by copy versus send by reference, fixed size vs variable size. Ini yang direct communication antara P dan Q langsung ya. Sifat-sifat communication link. Direct communication link ditetapkan secara otomatis. Link diasosiasikan dengan pasangan proses yang sedang berkomunikasi. Terus kemudian antara sepasang proses hanya bisa ada satu link dari satu ke satu. Link bisa satu arah tapi biasanya dua arah. Ini algoritma Pascal-nya. Kekurangan direct communication, modularitas terbatas, pengubahan nama proses perlu pengubahan di seluruh call. Perlu pemeriksaan jika terjadi nama yang sama. Kita lihat dulu sampai kemana ya. Oke, mungkin ada pertanyaan saudara-saudara sekalian. Jadi kita sudah sampai di direct communication ya, untuk proses ya, proses direct communication. Silahkan kalau ada Anda yang ingin bertanya, monggo silahkan. Mungkin ini agak terlalu ini ya, agak terlalu teoritis dan ruwet ya. Lumayan Pak. Ya ini kalau tidak dipraktekkan mungkin agak rumit ini kalau teorinya. Oke, mungkin bagaimana kalau
Ya ini sedikit-sedikit aja dulu ya, karena lumayan materinya. Jadi kalau terlalu banyak langsung juga belum bisa menerima. Oke, saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kali ini atau kita akhiri aja dulu ya, kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Ini kita sudah sampai ke direct communication. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke yang indirect. Ya. Namun kalau kurang jelas nanti bisa baca-baca lagi untuk PowerPoint-nya, dan untuk penjelasan teorinya bisa nanti setelah saya upload, nanti Anda bisa putar lagi ya untuk penjelasan tentang sistem operasinya. Siapa? Oke, silakan. Mungkin kita akhiri dulu untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga mendatangkan manfaat, dan kita sampai ketemu pada minggu yang absennya gimana, Pak? akan datang. Absennya masih menggunakan Google Drive itu ya. Yang lama itu ya, Pak. Tapi kok tanggalnya kok masih tanggal minggu lalu, Pak? Takutnya salah. Loh, kan itu kan bisa di browsing kan ya? Oh ya udah. Iya, Pak. Dirubah sendiri, Mas. Oh ya, dirubah sendiri ya, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Oke, bentar. Kita akhiri ya. Selamat sore, selamat siang ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Enggak di capture, Pak. Biasanya di capture. Oh, ini tadi saya rekam. Tapi tolong sekali lagi dinyalakan semua, tadi mungkin ada yang datang telat. Ya. Mas Ipung, mana? Ini siapa ini? Valen. Oke. Bentar ya. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak. Selamat siang.